Tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 0, Panglima Kostrad Maijen Soeharto baru saja meninggalkan RSPAD Gatot Subroto, untuk pulang ke rumahnya di Jalan Abdul Muiz. 2 hari sebelumnya, putra bungsunya yang baru berumur 4 tahun, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, ketumpahan kuah sop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di Istana Merdeka, sekitar pukul 0.45, Presiden Soekarno mengganti seragam militernya dengan baju lengan pendek. Beberapa jam sebelumnya, Soekarno menghadiri musyawarah besar ahli teknik di Istora Senayan. Ia didampingi istrinya, Haryati. Sebelum berangkat, ia menelepon Haryati. Perempuan itu baru tiba di kediamannya di Bilangan Slipi, dikawal seorang perwira detasemen kawal pribadi Cakrabirawa. Di telepon, Soekarno meminta Haryati tidur sendiri dan tidak usah menunggunya. "Hati-hati ya, suasana di luar kok terasa kurang menyenangkan, entah ada apa," kata Soekarno kepada Haryati, seperti dicatat Julius Power dalam G30S, Fakta atau Rekayasa. 2013. Usai salin dan menelepon Haryati, Soekarno berangkat ke Hotel Indonesia untuk menjemput istrinya yang lain, Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Setelah menjemput Dewi dari resepsi di Hotel Indonesia, pukul 1.15, Soekarno bermalam di kediaman Dewi di Wisma Yaso yang kini jadi Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto. Keduanya makan pizza dan main kartu sampai sekitar jam 2. Di waktu yang sama, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa Letkol If Untung Samsuri, menuju Lubang Buaya untuk inspeksi. Dini hari itu, Untung memimpin upaya kudeta yang akan mengubah garis sejarah. Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari itu diubah di saat akhir menjadi gerakan tanggal 30 September agar tidak berbau militer. Kata Untung, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit memerintahkan agar pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal 1 Oktober sampai pasukan siap dan lengkap. Menjelang pelaksanaan, nama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dicoret dari sasaran. Tujuannya, kata Untung, untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal. Untung membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati pimpinan Letnan I. If Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa, bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten If Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Mayor Udara Sujono, bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya, yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Usai memeriksa kesiapan di Lubang Buaya, Untung bersama bawahannya Kolonel If Latif, bergerak ke gedung Biro Perusahaan Negara Aerial Survey PENAS, di Jalan Jakarta Bypass kini Jalan Jenderal Ayani, Jakarta Timur. Sehari-hari, gedung itu disewa Angkatan Udara AURI. Namun di malam senyap itu, Sujono menyiapkan gedung PENAS sebagai sentral komando Cenko I untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Julius Power mencatat, operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan, tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan Untung. Penculikan berubah jadi serangan berdarah. Di pukul 3.30, anggota Batalion I Resimen Cakrabirawa Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir, alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Letjen Ahmad Yani, tak akan cukup. Saya sendiri berpikir kok hanya 20 menit, peluangnya pasti singkat sekali. Meski begitu saya tidak lupa. Perintahnya jelas. Saya mendengar langsung dari Letnan I Abdul Arif, tangkap sasaran, hidup atau mati, kata Bungkus. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menamparkan salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan, dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Masih di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Tuku Umar, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tak bisa tidur nyenyak. Nyamuk mengerubunginya meski tempat tidurnya sudah dilengkapi kelambu.
Nasution tidur bersama istrinya Johanna Sunarti dan putri bungsunya yang belum genap 5 tahun, Ade Irma Suryani. Menjelang pukul 4, mereka terbangun. Ada suara kendaraan datang dan bunyi tembakan. Pintu rumah dibuka paksa. Johanna segera mengecek apa yang gerangan terjadi. Tak lama, Johanna kembali ke kamar dan mengunci pintu sambil berbisik, "Ada Cakrabirawa, kamu jangan keluar." Ade Irma yang terbangun memeluk kaki ibunya. Nasution tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia pun membuka pintu untuk memastikan kendati sudah ditahan istrinya. Saya tetap membuka pintu kamar tidur. Di depan pintu, dalam jarak 1,5 meter, tampak seorang prajurit Cakrabirawa yang langsung melepaskan tembakan. Otomatis pintu saya tutup dan segera tiarap, kata Nasution. Mendengar kegaduhan, adik Nasution, Mardiah, terbangun. Ia berusaha menyelamatkan Ade Irma dengan menggendongnya ke kamar lain. Namun karena gugup, Mardiah salah membuka pintu. Mardiah yang menggendong Ade Irma disambut rentetan tembakan. Peluru menembus Ade Irma dan merenggut nyawa gadis itu. Selain Ade Irma, ajudan Nasution, Kapten Z. Pierre Andries Tendean juga tewas ditembak karena dikira Nasution. Nasution sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani Mayor, Udara, Gatot Sukrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya, serta 3 mayat. Padahal, Letkol, If. Untung Samsuri mengatakan, tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka Yang Mulia, Soekarno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Saya segera menghubungi Mayor, Udara, Sujono, Komandan Satgas Pringgidani di Chenkoi, minta petunjuk. Bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario awal tersebut, kata Gatot. Siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang telanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Begitulah setidaknya bagaimana sejarah mencatat peristiwa G30S PKI yang kita kenal sekarang. Tulisan berikutnya dari seri ini akan menuturkan apa benar PKI hendak memberontak. Apa pula itu ideologi komunisme yang jadi amat terlarang di Indonesia. Lalu, soal sosok DN Aidit yang dituding jadi dalang insiden ini, kemana ia malam itu? Bagaimana ia meninggal? Setelah Soekarno dan PKI tumbang, sejarah dikaburkan oleh Orde Baru. Beberapa baru terungkap berpuluh-puluh tahun setelahnya, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Cianya. Siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa ini?